setara dengan 20 sendok makan nasi putih. Dan untuk Indomie ukuran jumbo, Sis, bisa dengar suaraku? jelas Suaramu banget. kecil, bentar. Wah. Oh. Tes. Suaraku udah kencang nggak belum, Mam? Yuk. Belum? Sudah. Oh, udah. Sudah. Suaraku jelas? Jelas banget. Tadi udah banyak harus pada keluar lagi, teman-teman. Tadi Mami itu apa namanya di kantor sekarang? Ini masih di kantor, ini di sebelah ruangannya Roni nih. Masih iya, di IC. soalnya kemarin kan tadinya hari Senin mau ada apa gitu. Nggak jadi. Jadi iya tadi si nggak jadi. Teteh bilang sama si Roni, katanya mau pergi sama, aku tadi mau pergi sama Anggi nih, kata dia, tapi nggak jadi. Oh. Iya, tadi aku pikir, kalau kayak gitu aku langsung bareng Mami aja lah di apa sih namanya, di OIC gitu. Tapi nggak jadi, daerah di rumah. Sibuk nggak? Enggak. Ya sibuk-sibuk gitu ya, namanya juga kita ibu-ibu ya. Betul. Paling sibuk-sibuk apa sih? Masak. Habis ini. Kalau aku mah masak senengan pagi loh dari dulu. Gitu ya? Terus nanti jadi tinggal sore tuh aku udah nggak keburu-buru. Oh iya. Jadi sore lagi makannya juga kan nggak langsung kan. Anak udah pada gede-gede dan anakku cuman sekarang tinggal satu. Yang satu kan udah pisah rumah, udah nikah. Oh, emang Mami anaknya berapa? 2. Oh, 2 doang. Udah enak dong, Mam. Nggak masak juga nggak apa-apa. Iya, memang mendingan sekepinginnya dia aja, dia pingin apa, dia mau apa, dia ini aja mah, ya udah, ikut-ikut aja. Anak yang terakhir umur berapa, Mam? Juni ini 21. Udah nggak bisa pakai baby O kan? Tapi sebenarnya baby O ini bisa dipakai sampai umur berapa sih, Mam? 5 tahun. Kalau untuk ya masih boleh sih, maksudnya selama produknya masih memungkinkan digunakan untuk di atas usia 5 tahun juga nggak apa-apa juga, tapi ya. Memang targetnya kan 5 tahun ke bawah ya, tapi kalau kemarin sempat ada yang tanya ke aku, boleh nggak baby O dipakai untuk manula yang udah pakai pampers gitu kan? Aku bilang ya kulit orang udah manula gitu kan kembali sensitif lagi ya. Ya kalau mau dipakai sih boleh-boleh aja. Aku bilang kenapa nggak pakai tender care? Aku bilang gitu, kepingin nyobain baby O, Mam. Untuk mamahku ya silakan aja. Tapi memang dari kita memang baby O itu kan untuk bayi ya. Iya tapi mamaku juga kan pernah bayi, Mam, katanya. Ya nggak lewat dong, udah lama lagi. Maksa banget karena dia ngerasanya dia cobain ke babynya tuh nyaman, katanya. Biasanya kalau bayi-bayi gitu kalau produknya terlalu keras kan kadang suka jadi gelisah atau gimana. Dia nggak, nyaman-nyaman aja, makanya dia pikir boleh kali ya buat mamaku, ya boleh aja lah. Nggak apa-apa juga, orang Oriflame kan produknya juga emang aman banget gitu kan. Oh iya, Mama mau tanya dong, ini aku kemarin dapat pertanyaan dari downline, emang produk-produknya Oriflame animal tested ya? Animal tested? Iya, ada satu link yang ngasih tahu. Iya, ada satu link yang ngasih tahu kalau fragrance, body care, pokoknya banyak deh gitu yang nanti aku kasih deh linknya deh ke Mami. Terus aku juga baca yang panduannya dari Oriflame PDF gitu, emang ada sih yang bilang dari Oriflame-nya sendiri juga bilang gitu, emang gitu ya? Coba aku lihat dulu ya, aku nggak berani jawab dulu, aku lihat aja dulu ya, nanti kan bisa aku discuss sama Novi atau tim-tim yang lain gitu kan. Iya deh, ini udah ramai banget sih kalau di grup aku. Soalnya kesebar link yang itu. Nih coba ya, aku sebar ke Mami ya. Ke WA aja. Tapi yang mana sih? Ini dia nih. Tuh dia disebutin di situ kalau dari fragrance-nya, body care-nya itu iya katanya. Coba di itu aja dulu, dikasih ke aku aja dulu. Oh, udah nih udah masuk.
Nah, ini artikel dari Oriflame-nya. Dan emang di situ dibilang sih, nih. Bentar, aku lagi balesin WA-nya Mbak Melita. Oke. Ya, bentar. Bentar dulu ya. Dia lagi tanya juga beberapa produk. Oke, bulan puasa nih Mbak Anggi. Mbak Anggi biasanya jam-jam segini selain training apa aja kegiatannya? Jam segini biasanya masih duduk depan laptop. Karena mulai masak, siap-siapin tuh nanti sore sih kalau aku, Mam. Itu masih duduk depan laptop. Bikin training. Selama kita ada masalah dengan pandemi ini sih sebenarnya teman-teman Oriflamers tuh nggak masalah ya, karena memang udah biasa kerja dari rumah kan. Jadi betul, waktu tuh udah benar-benar bisa kebagi. Beda halnya dengan aku, karena aku kan masih terkaget-kaget nih dengan WFH gitu kan. Kita WFH kan udah lebih dari setahun aku. Lebih setahun. Masuk kalau ada perlu ke kantor, misalkan ada syuting, ada live apa, aku baru ke kantor gitu. Jadi pada saat awal-awal kita dapat WFH itu girang banget, senang banget rasanya. Ya ampun, jam segini masih di rumah, ya ampun, jam segini habis meeting sama si Pak Bos itu, aku masih bisa masak gitu kan, kayaknya senang banget deh. Ternyata pas aku pas dijalanin tuh akhirnya kejawab gitu, maksud aku ternyata banyak orang memutuskan untuk resign dan memutuskan untuk bergabung dengan Oriflame juga alasan salah satunya adalah keleluasaan waktu kali ya, kayak yang aku rasain gini gitu, kayaknya enak banget gitu enak loh. Ya gitu. Dan apalagi sekarang nih aku dari 5 Maret kemarin kan memang nggak boleh kemana-mana kan, aku di rumah gitu ya. Baru hari ini lagi aku ke kantor dan teman-teman tuh yang mami udah sembuh, senang gitu. Aku tuh masih bengong, gitu masih belum connect banget gitu loh, masih yang terbengong-bengong, yang masih terkaget-kaget gitu. Terus kata Novi, lu kenapa sih senior? Ih, aku masih deg-degan tahu. Ternyata kita di rumah dan tidak melakukan aktivitas apapun juga bikin kita jadi kayak stuck gitu ya. Tapi waktu kemarin WFH dan aku training setiap hari tuh minimal 3 training itu asik banget gitu loh. Jadi nggak terasa gitu. Lagi ngomongin Novi, orangnya datang tuh. Panjang umur ya. Panjang umur. Ya jadi kalau kita di rumah tapi nggak ngapa-ngapain juga nggak enak banget. Kemarin tuh beneran yang harus istirahat, kan aku bener-bener yang harus bener-bener istirahat gitu ya. Itu juga nggak enak. Tapi pas kemarin yang rasain WFH kantor, pagi itu jam 8 aku udah buka laptop. Jam 8 udah buka laptop sambil inu. Selesai jam 3-an gitu kan, aku bebas, bisa ngapa-ngapain, bisa sepedaan, bisa segala macam gitu ya. Tapi yang malam ada email lagi, ya mau nggak mau kerja lagi gitu. Tapi asik-asik. Nah, itu sih sebenarnya kalau pas lagi pandemi gini emang super fleksibel kan waktunya. Cuman saking fleksibelnya, kadang subuh udah kerja, siang nggak ada apa-apa, nanti malam bisa kerja lagi dan malamnya tuh malam banget gitu kan. Tapi enak sih, sebenarnya enak sih. Apalagi bersyukurnya sih ya, aku bersyukur banget Mam kalau Oriflame tuh udah
udah online di saat pandemi kayak gini. Kebayang nggak sih kalau Oriflame tuh belum punya web? Karena aku kan dulu gabungnya kan waktu Oriflame zaman belum online kayak sekarang ya, jadi belum ada Tahun web berapa? buat Anggi masuk Oriflame tahun berapa? 2008 akhir, 2008 November. 2008 tuh masih di itu ya, kita masih Bulungan. di udah di sini ya, udah di Stancak ya? Belum. Masih di Bulungan. Masih di Bulungan. Terus berapa tahun terus pindah gitu. Tapi pernah ikut training aku dulu. Pernah ke Bulungan tuh sering juga, tapi emang setiap hari Sabtu sih aku biasanya karena masih kuliah kan saat itu. Itu kebayang sih kalau misalnya kita masih pandemi tapi Oriflame masih offline banget kayak zaman dulu, itu pasti luar biasa sih. Tapi kan kalau sekarang udah bener-bener online kan, jadi nggak, ya enak sih, malah enak banget sih. Jadi bener-bener kita bisa kerjainnya dari rumah. Kalau dulu kan mau ngecek poin misalnya, itu harus print AR kan ke kantor atau telepon, by telepon. Tapi kalau sekarang kan nggak real time. Saat ini juga kita bisa cek kan, gitu. Order saat ini langsung bisa juga. Bayar, aduh udah keren banget ya pokoknya. Bersyukur banget sih. Oriflame itu udah. Iya, waktu awal-awal pandemi tahun kemarin kan kita training, aku kasih pakai Teams kan, pakai Teams aman, terus kita naik lagi, maksudnya kita ganti lagi, kita pakai Zoom waktu itu kan, pakai Zoom lancar, enak, lancar banget. Terus sekarang kita pakai kayak sekarang kita pakai StreamYard gini kan lebih apa ya, lebih luas jangkauannya kalau menurut aku. Dan pada saat kita di rumah, aku tetap bisa produktif gitu loh. Rasanya tuh ya kalau kata Ilna, lu jangan terlena mentang-mentang di rumah lu pakai daster matus, kata dia. Ih, gue tuh sempet terlena, Ilna, aku bilang gitu. Aku tuh sempet terlena beneran gitu. Beneran yang nggak ngerawat muka. Nah, yang bikin aku waktu itu agak sedih itu karena aku kan hobi banget pakai hand cream. Di kantor itu kan dinginnya, tahu kan, head office tuh dinginnya kayak apa, kayak freezer kan. Itu kan apa namanya, aku jadi kalau pakai hand cream tuh udah sehari tuh udah nggak tahu berapa kali tahu ya. Tapi begitu di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma di depan laptop, masuk kamar, nonton TV lagi atau apa gitu, aku tuh lupa pakai hand cream. Terus aku ngerasa gini, kok ada sesuatu yang aneh ya dari telapak tangan aku gitu kan. Terus anakku yang bungsu itu si cowoknya, anak cowok kan, dan emaan banget kan, anak emak banget gitu loh. Dia bilang, mama kok tangannya sekarang agak kering, nggak kayak dulu. Tangannya mama sekarang kelihatan urat-uratnya. Baru aku dek, oh iya bener, hand cream lupa. Jadi benar-benar ngerasain yang nikmat banget di rumah jam 9 masih. Aduh, bener-bener deh. Bener. Juga sampai di sini kan si Frida langsung bilang, senior nggak bawa hand cream, ada teh tetap di tas, hand creamnya di mana-mana ada. Harus ya. Ada teman-teman kita nih. Ini ada Kakak Aurelia Rizky dari Padang. Hai Kak Aurelia. Bukan Aurel Atta kan ini ya. Kakak Nadia Puri, Semarang, halo. Dari mana lagi nih? Coba nih. Ini pasti grupnya Mbak Anggi ya? Padang, luar biasa banget. Kenapa? Banyak kan grupnya Mbak Anggi. Mungkin Astriana. Iya. Tapi kalau YouTube bisa ditonton ulang sih ya, Mam ya. Iya. Dan menyenangkannya gitu. Bisa simak saat ini live, bisa ditonton lagi, ya sih. Iya, bisa ditonton lagi. Terus ada Deok, Kakak Titin Jakarta, sip Jakarta. Luar biasa loh. Kadian Tangerang. Tidur siang loh, hebat. Siang loh, iya beneran. Waktu aku dapat schedule Beauty Academy itu jam 10 pagi. Aku sempat komplain ke Novi waktu itu. Nov, kok jam 10? Nov, ini bulan puasa, aku bilang gitu kan. Ya, jangan jam 10 juga, takutnya orang belum ready untuk training dan belum ready untuk belum ready untuk di depan laptop gitu kan. Ternyata enggak loh, tetap buk yang masuk. Kayak kalau udah kalau Oriflamers tuh kayaknya nggak kenal waktu ya, maksudnya pagi, ayo, siang, kayak jam sekarang ini kan waktunya orang leyeh-leyeh sebenarnya, Gi. Tapi kan namanya dia mau dapat ilmu kan.
Bisa jadi lagi Jadi seneng tidur. aja, ih kakak Anta Bella Sukoharjo, ya Allah aku kepengen Wow. pulang kampung nggak bisa ya. Ini ada Sukoharjo bikin aku dek, pin pulang kampung nggak bisa. Emang Mami dari Sukoharjo? Kita mulai aja ya Mbak Anggi. Oke. Mertua aku di Solo. Oh, mamaku Kita mulai Solo. aja sambil nunggu teman-teman yang lain gabung ya. Ya. Oke, Mbak Anggi, kita mulai ya. Halo teman-teman semua, semangat pagi, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Tusi, dalam special training BBO. Bicara tentang training, berbicara tentang produk adalah satu hal yang membuat kita selalu merasa sangat bersemangat. Karena Oriflame sangat mengerti apa kebutuhan kita. Oriflame selalu memberikan yang terbaik. Oriflame selalu memberikan sesuatu yang penuh dengan bikin kita deg-degan setiap bulannya karena kita punya produk baru setiap bulannya. Dan di bulan ini jatahnya anak-anak kita, keponakan kita atau cucu kita untuk dapat produk barunya, BBO. Produk yang membuat kita merasa bahwa Oriflame semakin melengkapi kebutuhan keluarga kita. Gimana nggak dibilang melengkapi kebutuhan keluarga? Untuk skincare kita contohnya. Dari mulai remaja, dari mulai usia pertengahan sampai dengan usia-usia dewasa seperti saya, Oriflame punya. Untuk si Ayang di rumah, si Ayang Beb, si Babe, si Cinta, si Papa, si Ayah, Oriflame juga punya. Terus untuk wewangian, dari mereka yang suka aroma-aroma bunga, aroma-aroma yang menyegarkan seperti buah, atau aroma-aroma yang hangat seperti rempah, Oriflame punya, baik untuk pria maupun wanita. Terus, apalagi yang kita Oriflame punya? Body care. Teman-teman suka yang seperti apa? Teman-teman suka yang misalkan dengan aroma-aroma yang hangat seperti milk and honey? Atau aroma-aroma yang ringan seperti produk-produk dari seri Love Nature? Atau teman-teman juga mau memanjakan rambutnya supaya tidak terjadi ketombe, supaya tidak terjadi kerontokan, supaya tidak terjadi lembab? Oriflame punya koleksinya. Dan jangan sedih, untuk perawatan kaki, Oriflame salah satu produk, salah satu company yang sangat lengkap untuk produk perawatan kakinya. Jadi kalau teman-teman lihat, pingin kakinya bagus, pilih aja produk apa yang teman-teman butuhkan. Dan di bulan Ramadan seperti ini, di mana kondisi kulit kita sangat kering, di mana kondisi kulit kita sangat dehidrasi. Jadi Oriflame menawarkan banyak sekali produk perawatan. Dan yang pasti, teman-teman bisa memilih produk apa yang teman-teman butuhkan di saat ini. Nah sekarang nih, kenapa Oriflame mengeluarkan BBO? Kenapa Oriflame sekarang mengerti bahwa kebutuhan para wanita di Oriflame itu juga kepingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dulu Oriflame pernah punya produk perawatan anak-anak, tapi kita perbarui lagi, kita lengkapi lagi, kita punya yang terbaru yaitu BBO. Dan berbicara tentang BBO, berbicara tentang produk baru, saya ditemani oleh seorang beauty entrepreneur dari Jakarta yang sangat luar biasa, yang humble banget, dan ternyata si Mbak cantik manis satu ini memiliki 2 anak balita, dan ternyata dua-duanya juga menggunakan produk BBO. Kita kenalan dulu yuk, Mbak Anggi, apa kabar? Halo, luar biasa Mami. Halo teman-teman semuanya. Suaranya aja udah membuat kita ngerasa bahwa ya ini adalah orang yang bisa kita percaya untuk mendapatkan ilmu nanti setelah Mbak Anggi memberikan materi-materi yang akan dibagikan kepada teman-teman. Mbak Anggi, standby dulu. Aku coba jelaskan dulu kepada teman-teman tentang BBO ya. Nanti teman-teman pasti akan dapat ilmu yang luar biasa banget dari Mbak Anggi. Thank you, sis. Aku mulai dulu. Teman-teman, sebelum teman-teman lanjut, silakan teman-teman saksikan yang satu ini.
Oke, teman-teman. Nah, itu tadi video singkat. Beliau adalah orang di belakang suksesnya Baby O yang teman-teman sudah beli dan mungkin sudah dirasakan oleh putra-putri teman-teman semua. Seperti yang kita tahu, Oriflame itu tidak akan pernah sembarangan untuk membuat sebuah produk. Karena teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa merasakan bahwa Oriflame itu memiliki berbagai macam jenis produk. Yang paling mudah teman-teman ketahui, Oriflame itu adalah memiliki berbagai macam jenis produk tata rias misalkan, atau produk skincare misalkan. Nah, dari setiap kategori produk tersebut ada orang-orang sukses yang ada di belakang, orang-orang yang sangat tepat yang ada di belakang suksesnya produk-produk tersebut. Dari skincare contohnya, kita punya Profesor Alan Mavong, beliau adalah orang yang berdedikasi dan ada di belakang suksesnya produk-produk skincare Oriflame, terutama No Fades. Begitu juga produk dari seri Baby O ini. Jadi, teman-teman nggak usah ngerasa bahwa apakah produk Baby O ini aman nggak sih digunakan oleh putra-putri kita, anak-anak kita yang masih di bawah usia 3 tahun misalkan, karena kondisi kulit mereka kan cenderung masih sangat-sangat sensitif ya. Nah, sekarang kita masuk aja di bahasan kita siang hari ini. Ini adalah agenda kita siang hari ini, pembukaan dari berbagai cerita, mengapa kulit bayi berbeda dan memerlukan perawatan khusus. Memperkenalkan tentang Baby O, bahan-bahan dasar atau cerita di balik pilihan formula, dan rangkaian produknya juga perawatan ideal untuk mereka yang kita cintai. Oke, sekarang kalau kita tanya, pada saat kita, mungkin sebagian dari teman-teman yang ikut di training saya siang hari ini adalah ibu rumah tangga, dan seorang ibu muda yang sangat berbahagia dengan anaknya, buah hatinya. Nah, pada saat kita melahirkan, pada saat kita melihat perkembangan anak-anak kita, itu adalah nilai yang tidak terhingga kalau buat saya. Sesuatu yang tidak bisa terbeli dengan uang. Sehari-hari kita melihat pertumbuhannya, sehari-hari kita melihat perkembangannya, dari cuman sekedar bayi yang hanya bisa menangis, dari hanya bayi yang hanya sekedar bisa tidur, tahap demi tahap, waktu demi waktu, dia akhirnya menjadi seorang bukan sekedar bayi merah lagi, dia sudah bisa menjadi seorang anak yang mengerti, seorang anak yang memiliki ikatan emosi yang sangat kuat terhadap kita. Berbicara tentang ikatan emosi, kita sebagai seorang ibu tentunya ya, merasa bahwa anak itu memang selalu lebih dekat kepada kita, kepada ibunya. Dan kita yang sangat mengerti apa kebutuhan dari anak-anak kita. Pada saat kita membelikan mereka baju untuk tidur, yang kita inginkan contohnya adalah baju tidur mereka yang kita inginkan adalah bahan yang lembut, dari kain flanel yang lembut, tapi bisa menahan dinginnya AC yang ada di kamar misalkan. Yang kita inginkan adalah mereka nyaman dengan pakaian yang digunakan pada saat mereka tidur. Nah, biasanya seorang ibu memikirkan banyak hal untuk putra dan putrinya. Saat kita masih baru melahirkan seorang bayi, pada saat kita melihat wujud dari anak kita, pada saat kita melihat betapa bergembiranya dan bersyukurnya kita memiliki anak yang sehat, lengkap secara fisik dan sehat jasmani dan rohani gitu kan, itu udah sesuatu yang tidak bisa terbeli oleh kita. Berbicara tentang anak, berapapun usia anak kita, itu adalah bagian yang terbesar dari hidup kita. Bagian yang membuat kita merasa sangat bersemangat, membuat kita menjadi seorang yang sangat dihargai gitu kan. Walaupun saya punya bayi itu sudah 21 tahun yang lalu, karena anak bungsu saya sekarang udah usia 21 tahun. Dan anak saya yang besar udah berusia 25 tahun. Jadi dalam jangka waktu tersebut, saya sudah lupa sebenarnya cara merawat bayi. Tapi jauh di dalam hati saya, jauh di lubuk hati saya yang terdalam, mereka tetap baby saya. Mereka tetap bayi saya. Sampai mereka besar sekarang pun, sudah menikah yang perempuan, dan si bungsu udah semester 6 berusia 21 tahun, saya masih berusaha untuk mencarikan sesuatu itu yang membuat mereka nyaman. Memberikan produk pun, produk-produk yang membuat mereka nyaman menggunakannya dan menghasilkan sesuatu yang baik. Anak saya yang perempuan sudah menikah. Saat dia minta, "Mah,
wash cleanser aku udah habis. Oke, kamu pakai apa kemarin? Aku kemarin pakai Optimals yang even out mah, karena kemarin aku sempat agak ada item-itemnya sedikit waktu aku pulang dari Bali. Pada saat saya lihat kondisi kulitnya, saya sudah tidak menyarankan dia lagi untuk menggunakan even out. Saya bilang, Mbak, flek hitam kamu, bintik-bintik yang bekas kamu ke Bali udah mulai samar, nggak usah diterusin lagi. Tapi Mama lihat kulit kamu kering banget. Ini Mama saranin pakai yang ini ya. Itu anak berusia 25 tahun, teman-teman. Saya masih mencoba untuk memberikan yang terbaik, yang saya tahu bahwa ini produk ini yang sangat cocok untuk mereka. Anak saya yang berusia 21 tahun, cowok, kalau boleh dibilang ya anak-anak zaman sekarang lah, yang kadang-kadang tuh mereka pakai produk itu karena produknya itu ada, nggak ada juga mereka nggak nyari misalkan. Tapi saya selalu bilang ke anak saya yang cowok, apapun yang terjadi, kamu cakepnya seapa, kerennya seapa mobil kamu misalkan, motor kamu kerennya apa, tapi kalau kamu bau badan, cewek juga ogah, saya bilang gitu kan. Makanya pada saat dia mau pergi, saya masih selalu mengingatkan, udah pakai deodoran nang, udah mah, udah pakai parfumnya nang, udah mah. Anak usia 25 dan 21 tahun. Apalagi kita punya anak usia balita, usia batita, kita pasti benar-benar protek untuk produk yang mereka gunakan. Kita nggak mungkin sembarangan untuk memberikan produk-produk yang harus mereka gunakan sehari-hari dan kita pilih. Kenapa saat ini Oriflame membuat produk yang namanya BBO? Supaya kalau ditanya sama orang-orang, kenapa sih Oriflame itu baru punya BBO, dulu-dulu udah punya, tiba-tiba hilang lagi dan sekarang baru ada lagi. Bukan hilang, tapi kita menyempurnakan sebuah produk. Karena kita mau bahwa pengguna produk ini, apalagi batita, atau apalagi bayi atau masih baby itu, kita kepinginnya kita memberikan produk, kita membelikan produk itu dengan rasa nyaman dan tanpa rasa berdosa. Sehingga produk ini bisa digunakan dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kulitnya. Bukan sebagai produk yang dibeli dengan harga mahal tapi hasilnya mubazir. Bukan itu yang kita mau. BBO adalah rangkaian perawatan untuk bayi yang terbaru, dirancang untuk merawat dan melindungi kulit bayi yang lembut sejak dia lahir. Kebayang teman-teman? Sejak dia lahir. Ternyata saya banyak terima WA dari teman-teman yang mau mencoba BBO ini bukan hanya sekedar untuk babynya, tapi untuk orang tuanya yang sudah mulai manula. Boleh nggak Bu Tusi? Karena produk ini kan lembut banget. Mama saya udah berusia 77 deh kalau nggak salah, dia cerita ke saya. Mama saya udah berusia 77 tahun. Dan beliau kulitnya lebih sensitif sekarang. Saya mau mencoba pakai produk BBO, boleh nggak? Memang dari produk ini dikhususkan untuk bayi dan balita. Ya, tapi karena produk ini kandungannya adalah produk yang sangat murni, kandungannya produk yang dengan ingredients yang maksud saya sangat aman dan untuk kulit-kulit yang sensitif. Jadi saya sarankan kepada teman kita yang WA ke saya tadi, saya bilang selama produknya masih bisa digunakan silahkan aja. Memang tidak ada klaim dari Oriflame bahwa produk ini bisa untuk manula misalkan, enggak juga, tapi selama memang bisa digunakan dan nyaman silahkan aja. Khusus BBO adalah produk-produk yang untuk bayi yang baru lahir, bayi-bayi yang mungkin usia 2 bulan, 3 bulan, itu cocok banget menggunakan produk BBO ini. BBO adalah perawatan bayi yang 95% kandungannya adalah natural. Dibuat dengan bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi dan dipilih secara cermat untuk membantu melindungi kulit bayi sejak lahir. Kebayang teman-teman? Kita yang sudah pernah punya bayi, kebayang pada saat dia lahir, bayi merah yang baru bisa nangis dengan suara seraknya itu, kita nggak pernah perhatikan kondisi kulitnya. Yang kita perhatikan adalah jarinya lengkap nggak? Mukanya kayak siapa? Kayak saya apa kayak suami saya? Misalkan ya, lihat kakinya lengkap nggak? Kita nggak terlalu perhatikan kulitnya. Tapi setelah 1 hari biasanya kita baru perhatikan betapa kulit mereka masih sangat sensitif. Pembuluh darahnya terlihat jelas di permukaan kulitnya. Kulitnya masih tipis di bagian perut terutama. Itu terlihat masih tipis banget. Kita mau ngangkat aja nggak tega gitu kan kesannya. Nah, apalagi kita mau
membersihkan badannya, atau kita mau mencuci rambutnya. Bayi-bayi sekarang itu baru lahir pun udah dikeramas. Beda dengan zaman saya dulu. Mungkin waktu zaman saya bayi, kira-kira 52 tahun yang lalu, bayi itu katanya nggak boleh dikeramas, katanya takut masuk angin, takut bersin lah, dan lain sebagainya. Akibatnya bayi timbul banyak kerak-kerak di permukaan kulit kepalanya. Pada saat saya mulai punya anak yang pertama, saya mulai membaca tentang bagaimana sih kesehatan kulit bayi. Cuman waktu itu tahun 95 anak saya lahir, saya belum masuk ke Oriflame. Jadi saya masih menggunakan produk perawatan yang perawatan baby dari brand yang lain. Di situ masih tetap disarankan, belum disarankan untuk menggunakan shampoo. Tapi ilmu yang saya dapat dari dokter anak yang membantu saya melahirkan waktu itu, kulit bayi itu kulit yang sensitif, makanya harus bersih terus. Gunakan sabun yang bebas wewangian, gunakan sabun yang tidak mengandung deterjen. Jadi kulit bayi akan tetap sehat, terutama kulit kepala, tidak meninggalkan minyak atau kerak di permukaan kulitnya. Saya lakukan waktu itu. Nah, pada saat saya memiliki anak yang kedua, itu saya masih tetap melakukan perawatan-perawatan yang seperti itu. Nah, teman-teman yang melahirkan di saat sekarang sudah tahu tentang Oriflame dan sudah lengkap produk-produk Oriflame, itu sangat beruntung karena teman-teman punya yang namanya Baby O ini, perawatan untuk bayi yang baru lahir, plus kandungannya adalah dibuat dari tumbuh-tumbuhan alami dan dibuat khusus untuk kulit mereka yang masih sangat sensitif. Sekarang, kenapa Oriflame harus membuat produk untuk bayi? Kenapa kulit bayi itu berbeda dengan kulit kita? Kenapa bayi nggak dikasih Love Nature aja deh? Kenapa bayi nggak dikasih Milk and Honey aja misalkan? Tapi kenapa Oriflame membuat produk khusus untuk bayi? Jawabannya ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Sebelah kiri ini adalah penampangan kulit dewasa. Sebelah kanan ini adalah penampang kulit untuk kulit bayi. Saya bacakan, kulit bayi memiliki lebih banyak air tetapi lebih sedikit faktor pelembab alami yang berfungsi mengikat kadar air di kulitnya. Lapisan permukaannya lebih tipis sehingga lebih rentan dan proses pergantian selnya lebih cepat. Nah, ini 2 poin yang pertama teman-teman harus perhatikan pada saat kita melahirkan. Tadi saya bilang di hari kedua, hari ketiga kita mulai memperhatikan lebih detail tentang anak kita. Itu terlihat kulitnya ada yang sedikit terkelupas, biasanya tuh di bagian-bagian dekat leher, di bagian-bagian dekat tumit kakinya itu cenderung lebih kering dan lebih mudah terkelupas. Di bagian dahi itu biasanya lebih mudah terkelupas karena permukaannya lebih tipis sehingga masih rentan terhadap proses pergantian sel, dan biasanya kulitnya itu cenderung lebih kering, masih agak lebih apa ya, belum normal kondisi kulitnya. Jadi kalau teman-teman lihat kulit bayi, sebagian bayi yang baru lahir itu kadang terkelupas kulitnya, kadang kulitnya kelihatan kering, ya memang seperti itu. Itu ada di poin pertama dan poin kedua. Poin yang ketiga, pengikat kelembapan belum terbentuk sempurna sehingga lebih sulit untuk menjaga kadar air di dalam kulit sehingga menjadikan lebih rentan terhadap agresi. Nah, ini contohnya misalkan gini. Bayi itu kalau panas, kepanasan ruangannya nangis. Kalau kedinginan ruangannya juga nangis. Kalau dia rasa ada sesuatu yang mengganggu di permukaan kulitnya, dia hanya bisa menangis. Dia pipis, dia rasa ada sesuatu yang mengganggu, popoknya basah atau segala macam, dia akan menangis. Nah, biasanya pada saat dia menangis itu sebagai alarm atau sebagai sinyal bahwa ada tidak nyaman dari diri anak tersebut. Nah, kita harus lebih tahu nih apa sih penyebabnya. Nah, kalau sekarang teman-teman melahirkan tahun-tahun sekarang ini enak banget. Itu ada Pampers yang khusus untuk bayi baru lahir. Kalau zaman saya dulu, aduh, baru ditaruh diganti popoknya, taruh lagi sebentar udah pipis lagi. Aduh, kita jadi ibu belum siap istirahat udah bayi udah ngangek nangis. Kecenderungan bayi-bayi sekarang itu lebih anteng karena dia nyaman. Tidak tergesek kulitnya, tidak ada rasa lembab atau terasa basah di permukaan kulitnya. Kulit bayi memiliki kemampuan menyerap lebih banyak dan secara umum lebih sensitif. Itu yang tadi saya bilang.
Begitu dia terkena sesuatu yang tidak nyaman, dia akan langsung bereaksi. Bayi pun juga ada emosinya. Jadi pada saat dia rasa tidak nyaman, dia akan selalu bereaksi. Sel-sel lebih kecil membuat lapisan kelembapan lebih renggang sehingga kulit lebih sensitif. Itu dia. Makanya biasanya produk-produk perawatan bayi itu tidak mengandung wewangian, tidak juga mengandung unsur pembusa untuk sabun atau shampoo-nya, dan kecenderungannya juga tidak memiliki warna. Karena biasanya kalau untuk fragrance terlalu tajam, sabunnya juga terlalu banyak, atau warnanya juga terlalu pekat gitu kan, itu bisa membuat alergi untuk kulit-kulit yang masih sensitif. Keunikan kulit bayi sangat berbeda dari kulit kita dewasa, sudah pasti. Kulitnya lebih tipis, menyerap lebih banyak, rentan kehilangan kelembapan, dan harus beradaptasi dalam lingkungan luar yang benar-benar berbeda saat di dalam rahim kita. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, kita aja yang dewasa, kita harus mengenal jenis kulit kita. Kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi. Itu pasti memiliki penanganan yang berbeda. Apalagi kulit bayi yang masih super duper sensitif. Mereka nggak bisa ngomong, Mam, Bun, atau Mah, kasih aku sabun yang ini ya, Mah. Nggak bisa. Kita yang harus mengerti apa kebutuhan kulit anak kita. Dan kita harus mengerti bahwa mereka harus menggunakan produk-produk yang benar-benar aman untuk kondisi kulit sensitifnya. Nah, natural moisture factor atau kadar lipid kulit pada bayi juga sangat rendah. Skin barrier-nya pun lemah, sehingga lebih sensitif dan membutuhkan perawatan yang lebih lembut. Nah, kalau skin barrier kita udah lebih kuat, itu pun kita masih harus menggunakan pelindung pada saat kita harus beraktivitas di panas matahari misalkan. Kita harus menggunakan pelembab wajah yang mengandung SPF. Itu untuk kulit kita loh. Apalagi untuk kulit bayi yang mereka rentan banget terhadap iritasi. Yang kalau digunakan popok bayi atau menggunakan semacam pampers itu benar-benar harus dalam kondisi kulit yang kering, kulit yang bersih, baru ditutup dengan popok tersebut. Nah, kalau kita juga mengabaikan hal tersebut, bukan cuma dia yang rewel, kita juga pasti akan rewel karena dia akan nangis atau dia nggak nyaman. Kita kan panik juga, apalagi ibu-ibu muda yang belum terlalu berpengalaman untuk mengurus bayi. Jujur, dulu saya waktu pertama kali punya anak saya nangis, saya ikut nangis. Bingung mau gimana dong, ini kan nggak mau diem sih, Pak. Saya kan apa-apa tuh ke almarhum papa saya gitu kan, saya selalu bilang. Jadi pada saat saya punya anak saya itu cucu pertama di pihak saya maupun pihak suami saya. Jadi kalau anak saya nangis tuh semua kakek neneknya deketin gitu kan. Akhirnya saya juga, ini apa sih? Dan mereka tuh yang cari tahu, oh ini pipis nih, oh ini pup nih, oh ini gini. Saya pusing sendiri. Akhirnya, duh ini gimana ya nih bayi kok nangis melulu, ya udahlah saya ikut nangis. Karena mungkin kita juga masih belum siap secara mental gitu kan, nih bayi juga nggak ngerti, kemudian kamu nangis kenapa, kan mereka juga nggak ngerti. Makanya kalau teman-teman melahirkan di sekarang ini dan sudah Oriflame udah punya BBO, itu beruntung banget karena BBO itu memahami kebutuhan kulit anak-anak kita, bayi kita, atau siapapun yang akan teman-teman sarankan untuk menggunakan BBO ini. Nah, kalau teman-teman lihat apa sih kandungan dari BBO ini dan bagaimana cara kerja BBO pada saat digunakan di kulit kita. Sini saya bacakan lagi. Pengetahuan kami yang sangat luas seputar kulit bayi menyimpulkan bahwa cara optimal kami bisa membantu adalah dengan memprioritaskan perawatan skin barrier dari bayi tersebut. Yang ada di antara lapisan terluar kulit dan lingkungan luar kita. Inilah alasan mengapa kita memilih produk menggunakan minyak gandum Swedia dalam produk-produk BBO. Nah, jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah ragu, produk ini aman nggak digunakan untuk anak-anak kita? Jawabannya adalah aman. Karena di sini Oriflame sudah menjelaskan secara rinci, ini loh produk BBO, ini loh filosofi kami adalah lebih sedikit itu lebih baik. Maksudnya adalah 90% bahan alami, tidak menggunakan unsur-unsur yang membahayakan untuk kulit-kulit bayi, tanpa pewangi. Kan di awal saya udah bilang,
produk untuk bayi yang baik adalah tidak mengandung wewangian karena bisa menyebabkan terjadinya reaksi kulit yang berlebihan atau terjadi alergi. Minim pengawet, sebisa mungkin awet secara alami. Nah, makanya teman-teman, saat teman-teman menyarankan misalkan keponakannya yang baru melahirkan beli produk BBO dan lain sebagainya, kalau misalkan membuka tutupnya, dibuka habis dipakai, mau ditutup lagi, permukaannya itu dibersihkan dulu. Takutnya tertinggal sisa-sisa produknya, itu yang bisa membuat jamur di permukaan kemasannya. Jadi kalau misalkan teman-teman kita punya produk yang diambil dari pot, misalkan gitu ya, yang bulat nih, kan ada, itu jangan langsung pakai tangan. Kalau misalkan teman-teman punya cotton bud, boleh diambil dengan cotton bud dulu, atau teman-teman punya spatula yang buat skincare, buat krim malam kita, itu boleh pakai, supaya tidak tercemar, ya. Dan telah melewati uji alergi dan uji dermatologi, serta lembut untuk kulit sensitif. 4 poin ini adalah hal dasar yang teman-teman bisa jadikan senjata pada saat teman-teman mau menjual produk ini. Filosofi, misalkan ada teman-teman mau menawarkan kepada si ibu A yang baru melahirkan, apa sih kelebihan dari produk BBO, kok nafsu amat sih nawarin gue, misalkan gitu ya, teman-teman boleh bilang, Oriflame itu memiliki filosofi lebih sedikit itu lebih baik. Dia pasti bingung, gimana caranya lebih sedikit lebih baik. Maksudnya, Oriflame itu menggunakan 90% bahan alami. Yang kedua, bebas wewangian, tanpa wewangian. Yang ketiga, minim pengawet. Jadi produknya itu hanya awet secara alami dan telah melakukan uji alergi dan uji dermatologis. Kalau ini sudah teman-teman jelaskan, sudah pasti mereka dengan senang hati akan membeli produk ini karena produknya, kandungannya kita tidak pernah bohongin dan teman-teman bisa lihat dari kandungan produk yang hari ini teman-teman ikuti training dari saya. Minyak oat dari Swedia dengan kandungan tiap tetes diekstrak secara berkelanjutan dipanen dari tumbuh-tumbuhan Swedia terbaik. Minyak yang membantu menenangkan dan menutrisi. Sangat cocok untuk kulit bayi dan karakteristik lipid alami kulit bayi yang cenderung masih sensitif. Kalau teman-teman perhatikan tadi di awal saya bilang suka ada kasar, permukaan bayi, kulitnya agak bersisik, agak terkelupas, tapi di bagian sini agak lembab, misalkan di sini juga agak lembab. Nah itu karena masih belum sempurna kondisi kulit antara minyak dan air di kulitnya itu belum bisa menyatu secara baik. Akibatnya timbullah seperti menyerepi, timbullah seperti terkelupas dari kulit bayi. Membantu merawat kekuatan skin barrier bayi dan menjaga tetap lembab. Nah ini, itu yang tadi saya bilang. Kadar kelembapan air dari air dan minyak di kulitnya belum sempurna. Disempurnakan oleh minyak oat dari Swedia ini, dari minyak gandum ini, sehingga kondisi kulitnya tetap nyaman, tetap lembab, tapi tidak berminyak atau tidak menimbulkan reaksi yang membuat risih dari kulit bayi tersebut. Diperoleh secara berkelanjutan dan dapat ditelusuri. Maksudnya adalah bahwa kandungan produk ini, bahwa kandungan oat ini, kalau teman-teman mau tahu, itu ada pohonnya. Dan ada bukti ilmiahnya bahwa ini bisa membantu untuk melembabkan dan menjaga lipid alami kulit bayi. Nah, kalau kita berbicara tentang anak kita, baby kita orang tua pasti sangat tahu bahwa yang namanya bayi itu kontak yang namanya skin to skin itu penting banget. Itu kenapa kalau kita habis melahirkan bayi itu taruh di dada kita. Supaya yang pertama adalah menimbulkan rasa nyaman dari si bayi yang baru terlihat dunia luar yang berbeda dengan kondisi di dalam perut kita dan disarankan dia untuk mendengar detak jantung kita. Karena dia sudah terbiasa mendengar detak jantung kita. Itu yang membuat dia merasa nyaman. Dan diusahakan untuk dia bersentuhan langsung dengan kita, ya. Membelai dengan lembut dan ekspresi kasih sayang terbukti memegang peranan penting dalam perkembangan otak dini. Sentuhan selalu menunjukkan pengaruh positif pada perkembangan syaraf. Sebagai contoh, siklus tidur bangun yang lebih baik. Contohnya adalah gini teman-teman. Pada saat teman-teman punya baby, kita selalu senang kalau bayi kita tidurkan di sini, ya kan? Dia tidurnya juga lama, kitanya juga bisa ikutan tiduran, taruh di sini. Dan kalau misalkan
Di sini ada keterangan bahwa sentuhan selalu menunjukkan pengaruh positif pada perkembangan saraf. Sebagai contoh, siklus tidur bangun yang lebih baik. Kalau dia udah mulai mulai agak gelisah, kita gitu kan, kita elus-elus, kita dengan suara yang lembut, dia tidur lagi. Itu sebagai salah satu contoh bahwa bayi itu membutuhkan sentuhan, membutuhkan sesuatu yang lembut, membutuhkan sesuatu yang bisa menyamankan dan hangat yang dia rasakan. Momen istimewa saat membelai dan terkoneksi dengan bayi itu yang sangat penting. Dengan menggunakan BBO sebagai perawatan sehari-hari, kita memiliki ikatan yang unik, penuh cinta, dan semakin bonding kita terhadap anak kita itu semakin kuat. Saat teman-teman memilih BBO untuk perawatan bayi teman-teman, anak teman-teman, kita merasa bahwa kita bertanggung jawab terhadap keindahan kulitnya, kesehatan kulitnya, dan yang pasti kita sudah memberikan sesuatu yang aman. Bukan berarti pada saat sebelum teman-teman memiliki BBO, teman-teman tidak bertanggung jawab terhadap anak teman-teman, tidak. Tapi mungkin teman-teman masih ada rasa, aman nggak ya produk ini untuk anak saya? Produk ini benar-benar ditujukan untuk anak-anak nggak ya? Takutnya hanya sekedar teknik marketing misalkan. Tapi dengan teman-teman tahu training dari BBO, tahu tentang kandungan produknya, apa yang terkandung dalam produk tersebut, teman-teman akan merasa sangat nyaman. Saat anak kita, atau keponakan kita, atau cucu kita mungkin itu menggunakan BBO, teman-teman akan merasa bahwa ya sudah, saya sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan itu yang terpenting untuk anak-anak kita. Nah ini, ya rangkaian produknya. Apa aja sih rangkaian produknya? Biasanya kalau teman-teman membeli sebuah produk perawatan bayi, yang paling teman-teman cari adalah pembersih atau sabun cair yang bisa digunakan untuk mandi atau digunakan untuk membersihkan daerah-daerah yang tertutup dengan popok. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat kita punya BBO bum 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 gitu kan. Nah, ini adalah produk yang bisa teman-teman gunakan dan bisa untuk membersihkan daerah-daerah yang misalkan ketutup bekas pampers atau bekas popok. Ini aman banget dan cara penggunaannya juga gampang banget. Teman-teman cukup menggunakan atau mengaplikasikan dengan menggunakan kapas, lalu usap daerah popok secara lembut, ulangi sampai bersih, tidak perlu dibilas, gunakan setiap mengganti popok atau saat diperlukan, hindari daerah sekitar mata. Karena mungkin ini memang untuk membantu membersihkan, membantu melembabkan. Yang harus teman-teman perhatikan adalah banyak di luaran sana pembersih khusus untuk bayi. Yang dilakukan adalah untuk benar-benar membersihkan, tapi tidak terlalu memperhatikan saat pembersihannya kulitnya jadi seperti apa. Takutnya setelah benar-benar dibersihkan, kondisi kulitnya jadi kering, timbullah iritasi, timbullah perih pada saat dia pipis atau dia pop nangis, segala macam itu karena perih atau terjadi iritasi. Tapi karena produk ini kandungan dari minyak oat Swedia ini melembabkan daerah yang sudah kita bersihkan dengan kapas atau sudah kita bersihkan dengan tisu yang sangat-sangat lembut. Dan pH-nya ini memang pH yang bisa disesuaikan untuk kulit yang masih amat sangat sensitif ya teman-teman. Ini kalau saya bilang ini unik banget loh produk cleansing milk ini. Biasanya kan pembersih itu kan kayak sabun cair biasa aja, tapi ini kan bentuknya adalah cleansing milk. Biasanya kalau cleansing milk itu kan kita taunya untuk membersihin kulit kita. Kita aja nih yang kulitnya udah boleh dibilang kulit badak gitu ya, maksudnya udah segala macam itu kuat buat kulit kita. Kita pakai cleansing milk aja masih ada rasa nyaman. Ih, enaknya pakai cleansing milk ya. Enaknya pakai cleansing milk ya, kulit kita habis dibersihin bukannya kering tapi jadi lembab. Apalagi kulit-kulit yang masih sensitif. Nah, ini banyak orang bilang, Mbak, kenapa sih anak saya udah nggak punya baby, tapi saya punya keponakan yang anaknya masih kecil-kecil dan selalu ngeluh. Ini deh, kesel deh kalau habis diganti popoknya selalu jadi timbul ruam popok, ruam merah seperti ini. Nah, biasanya produknya itu hanya sekedar untuk membantu melembabkan di permukaan kulit, tapi tidak bisa
masuk ke dalam lipid kulit bayi yang masih amat sangat sensitif. Cara penggunaannya adalah aplikasikan pada kulit yang bersih setiap setelah mengganti popok atau saat diperlukan. Hindari daerah sekitar mata, dapat digunakan oleh bayi baru lahir. Jadi tekstur produk ini berbentuk butter. Butter itu kalau teman-teman perhatikan, kita punya Oriflame itu punya body lotion, punya body cream, punya body butter, ya kan? Teman-teman harus tahu, lotion itu adalah pelembab dengan kandungan air yang cukup banyak, sehingga kadar kelembapannya lebih ringan dibanding yang namanya body cream. Body cream itu cukup pekat untuk melembabkan kulit, sekaligus menenangkan kulit, tapi tidak sepekat body butter. Body butter itu boleh dibilang benar-benar melindungi kulit, benar-benar membantu membuat kulit jadi lebih lembab dan lebih nyaman. Nah, ini yang ada di kandungan dari produk yang bisa teman-teman sarankan untuk digunakan pada saat teman-teman atau anak kita atau baby kita atau keponakan kita mau menggunakan popok, ya. Kenapa produk ini begitu spesial? Ada kandungan dari minyak otswedia yang membantu menenangkan dan menutrisi kulit dan sangat cocok untuk kulit bayi. Mengandung pantenol, beraksi sebagai pelembab, ya, membantu merawat kelembapan sekaligus menjaga dan menenangkan kulit sensitif serta mengurangi terjadinya gesekan. Teman-teman harus perhatikan. Biasanya pada saat teman-teman mengganti popok, itu suka terjadi ruang popok di bagian lipatan paha baby kita atau di bagian sekitar pinggul yang ada perekat dari popok atau biasa nyebutnya apa sih, pampers ya, yang teman-teman gunakan untuk anak-anak teman-teman. Nah, itu biasanya rentan terhadap gesekan. Nah, saat terjadi gesekan, itu yang bisa menyebabkan, pertama pasti akan memerah dulu. Setelah memerah, pasti akan timbul iritasi. Nah, itulah yang harus teman-teman hindari. Nah, kandungan pantenol ini melembabkan dan mencegah terjadinya gesekan terlalu kuat akibat dari anak-anak kita bergerak, pada saat mereka tidur tanpa dia sengaja, mereka bergerak ke kiri dan ke kanan, akibatnya terjadi gesekan dari popok yang mereka gunakan. Ada juga kandungan zinc sangat diperlukan untuk merawat kulit dan sekaligus menjaga keseimbangan pH alami kulit sehingga area popok bayi tetap terasa aman dan nyaman, terjaga kelembapannya. Oke. Konon cerita produk ini sangat laku ya. Karena banyak sekali ternyata teman-teman kita yang baru punya baby. Hair and Body Wash ini adalah salah satu produk yang kemarin saya coba untuk tangan saya aja, itu nyaman banget. Jadi kalau kita habis pakai hand soap misalkan ya, itu kan suka ada rasa kering-kering. Saya coba produk ini untuk pakai di tangan. Terus saya coba pakai di muka, itu nyaman banget. Saya aja nih yang udah usia segini, itu nyaman banget, apalagi untuk bayi ya. Aplikasikan pada kulit dan rambut bayi yang basah, buat busa, lembut, dan bilas. Maksudnya adalah pada saat kita mencuci rambut atau membersihkan daerah sekitar kepala, tidak perlu digosok terlalu keras, tapi cukup diusap, dia akan keluar busa yang sangat lembut banget, dan busa tersebut secara perlahan-lahan akan hilang. Jadi tidak perlu teman-teman gosok-gosok sampai begini, pada saat dibilas, dia akan larut dalam air ya. Terus kenapa mereka harus menggunakan produk-produk yang hair and body wash ini yang harus lembut dan kandungannya itu kaya akan kelembapan. Tadi saya bilang kulit bayi itu kan juga sangat sensitif di daerah kepala. Walaupun ini juga bisa digunakan di badan, tapi lipatan-lipatan kulit bayi itu kan cenderung masih, kalau kita kan udah nggak terlalu dalam nih teman-teman, gini. Tapi kalau bayi itu kan lipatannya masih dalam-dalam banget, dan biasanya setiap lipatan itu berwarna agak kemerahan. Plus biasanya juga suka kayak ada kerak-kerak yang berwarna putih, yang agak sedikit lengket. Nah, itu jangan sembarangan teman-teman bersihkan, kosok kayak tangan kita sini, apalagi di daerah leher, kosok, jangan. Jadi pada saat mandi, lembutkan dan agak sedikit, kalau misalkan di lipatan kulit sini, teman-teman boleh agak sambil agak diregangkan gitu, baru dibersihkan secara perlahan-lahan. Jangan digosok, sok kayak kulit kita, dibuka sedikit, baru diusap secara perlahan-lahan. Produk ini sudah bisa melarutkan kotoran di permukaan kulitnya. Nah, yang ini
Ini yang tadi ditanyakan, kemarin ditanyakan oleh teman kita, apakah boleh digunakan untuk manula. Sebenarnya di sini ada keterangan multifungsi untuk pemakaian seluruh badan untuk bayi dan ibu juga. Nah, berarti boleh tuh disarankan untuk eyangnya. Misalkan eyangnya harus pergi-pergi, harus menggunakan popok dewasa, misalkan ya, itu boleh dipakai karena biasanya juga kulit mereka cenderung lebih sensitif. Ini boleh dipakai ke kulit bayi, ke seluruh badan, ataupun di bagian lipatan-lipatan yang akan tertutup, atau misalkan teman-teman ngerasanya, aduh ini ketutup banget sama popoknya, supaya nggak terjadi iritasi, pakai di lipatan-lipatan yang ada perekatnya, misalkan itu boleh banget ya. Ada lagi teknologi lipid lemelar. Saya tuh selalu kebiasaannya agak susah membaca, ada sesuatu yang double gitu. Natural moisturizing factor itu adalah salah satu yang membuat kandungan dari produk ini bisa mempertahankan kelembapan sampai di lipid kulit yang terluar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir saat menggunakan produk ini karena ada keterangan yang multifungsi untuk pemakaian seluruh badan, untuk bayi dan ibu juga. Eyangnya juga boleh, misalkan eyangnya mau pakai ya. Oke. Nah ini produk-produknya. Lucu banget kan, warna-warnanya lucu gitu kan. Dan cocok banget nih Bu, kalau misalkan lebaran ini Ibu mau kasih hampers untuk ponakannya atau anak kita yang baru melahirkan, daripada dikasih sesuatu yang nggak bisa digunakan oleh mereka, mendingan kasih Baby O aja. Nah, rekomendasi dari Baby O untuk calon orang tua yang merencanakan untuk hari kelahiran dan setelahnya, orang tua yang sudah memiliki anak atau sebagai hadiah, bener kan? Tadi saya bilang bulan puasa ini menjelang lebaran tuh bulannya kita berbagi. Jadi kalau misalkan aduh mau ngasih uang 50 kayaknya kok dikit banget ya sekarang, ya udah kasih produk aja deh. Kasih produk misalkan. Itu lumayan karena saya di rumah saya punya 4 set yang saya mau kasih ke keponakan-keponakan saya yang habis melahirkan, dan sudah ada yang melahirkan sekitar setahun. Jadi kalau misalkan bayi kan dikasih duit 50 juga nggak ngerti, dikasih duit 100 juga gede banget ya gitu ya. Mendingan kasih produk yang mereka bisa pakai dan nyaman untuk kulitnya gitu kan. Jadi kita nggak sia-sia kasih. Dan ada tip, BBO bisa menjadi pembuka peluang rekrut yang sempurna. Para orang tua biasanya mencari peluang untuk menghasilkan uang dari rumah. Ini yang tadi saya bilang sama Mbak Anggi. Ternyata berbisnis dari rumah itu enak banget. Saya yang dikasih WFH sama Oriflame aja, ya Allah, ketagihan sampai sekarang. Dan ini hari pertama saya masuk kantor. Masuk seminggu 2 kali, dan dari beberapa bulan yang lalu memang saya di rumah gitu kan ya. Dan ternyata peluang bisnis di Oriflame itu bisa dari mana aja, dari rumah terutama. Nah ini kesempatan untuk ibu-ibu muda yang baru melahirkan. Yang pertama, dapat produk untuk bayinya dengan harga yang lebih terjangkau, membuka peluang rekrut. Misalkan salah satunya saat ibu harus imunisasi anaknya, bawalah si Baby O ini tadi. Bohong banget si baby yang udah di rumah pup, kadang-kadang kan sampai di klinik atau sampai di dokter dia pup lagi. Nah itulah caranya Anda menjelaskan, ini loh Oriflame punya produk Baby O, bawa produknya. Yang namanya ibu-ibu muda itu nggak bisa ngelihat sesuatu orang lain pakai untuk anaknya, dia juga selalu ingin pakai. Peluang untuk mereka. Atau teman-teman bisa bekerja sama dengan para dokter anak misalkan untuk merekomendasikan penggunaan Baby O ini. Nah, berbicara tentang produk Baby O, saya punya seorang ibu muda cantik, lugas. Kalau saya bilang lugas, karena apapun yang dia ucapkan itu jelas banget dan memiliki satu leadership yang sangat bagus sekali. Siang hari ini Mbak Anggi akan berbagi kepada kita untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana putrinya yang cantik ini menggunakan Baby O dan bagaimana Mbak Anggi itu sangat nyaman menggunakan produk ini. Oke, teman-teman, siap terima ilmu dari Mbak Anggi? Oke, sis, sudah siap Mbak Anggi? Siap. Silakan. Oke, hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ada yang masih mendengarkan, ada yang masih nyimak, atau ngantuk, atau sambil masak? Boleh dong komen dulu.
Pengen tahu, ada nggak sih yang masih on? Ada nggak sih yang masih dengerin? Oh, ada ya. Asik. Alhamdulillah. Oke. Oke, terima kasih Mami Tusi siang ini ya. Aku akan sharing sih sebenarnya lebih banyak ke sharing apa sih yang apa rasanya yang sudah aku rasakan dan anak-anak rasakan setelah pakai produk barunya Oriflame yaitu Baby O. Pokoknya ini seneng banget. Yes, masih on ya. Seneng banget loh aku masih didengerin. Ini seneng banget beneran deh ya. Oriflame tuh ngeluarin produk Baby O karena bener-bener ini tuh produk yang ditunggu-tunggu oleh para ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu muda kayak pokoknya semuanya deh kayaknya menunggu produk ini. Ya nggak sih? Kalau aku nggak salah inget ya, dulu Oriflame pernah ada produk yang serupa sama Baby O gini ya. Kalau nggak salah dulu namanya bukan Baby O deh. Terus itu aku udah seneng banget tuh ya. Ada teman-teman yang udah mulai berkeluarga, terus nikah, terus punya anak. Aku tuh sempat kasih kado itu tuh ke mereka. Terus pas aku married, hamil, ya produknya udah nggak discontinue gitu ya, udah nggak ada di Indonesia. Seneng banget tadi Mami Tusi juga udah bilang ya, produknya bukan nggak ada, tapi diperbaharui jadi lebih bagus dan pastinya lebih kece lagi nih formulanya gitu. Jadi insya Allah nanti siang ini kita akan sama-sama cerita ya teman-teman ya. Kalau teman-teman juga punya cerita bagus, boleh banget loh di komen, siapa tahu nanti bisa di capture ya, bisa kita share di sosial media, bener-bener jadi kayak apa ya, testimoni yang real. Karena zaman sekarang ya social selling, orang-orang lebih percaya sama testimoni kita sendiri, bukan dari iklan ya. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu ya teman-teman. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Triwidianingsih. Teman-teman boleh panggil aku Anggi, Kak Anggi, Mbak Anggi, bebas ya. Saat ini usianya 31 tahun. Sekarang mom of two. Aku udah punya 2 orang anak yang sebenarnya aku gabung Oriflame tuh saat usia 18 tahun. Ya, jadi saat usia 18 tahun gabung Oriflame, belum yang mikir sampai jauh banget gitu ya, tapi alhamdulillah karena Oriflame-nya keren banget. Alhamdulillah setia 12 tahun sekarang di Oriflame. Ini adalah tahun ke-12 aku di Oriflame dan sampai banyak banget fase hidup yang udah aku laluin nih bareng Oriflame. Jadi dari kuliah, terus skripsian, lulus kuliah, terus menikah gitu ya, terus hamil, punya anak, hamil lagi, terus punya anak lagi. Karena sekarang jadi mom of two, aku udah punya 2 orang putri. Yang pertama Rania, usianya 4 tahun 7 bulan. Dan Nadira usianya 3 tahun 8 bulan ya, luar biasa. Bedanya cuma 11 bulan aja teman-teman. Ya, jadi aku inget banget dulu masih jadi ibu muda, baru-baru punya anak usia 6 bulan. Anakku yang pertama usia 6 bulan, alhamdulillah aku dikasih rezeki lagi, hamil lagi ya. Dan ini nih jadi kayak punya anak kembar ya, 2 orang di rumah, lucu-lucu cewek-cewek ya, Rania dan Nadira. Aku juga seorang entrepreneur Oriflame, saat ini levelnya Diamond Director. Alhamdulillah jadi top 19 Oriflame Indonesia dan top 12 Oriflame West Java and Kalimantan. Alhamdulillah. Jadi inilah ya 2 orang yang membuat hari-hariku berbeda. Yang biasanya dulu gabung Oriflame cuman pengen tahu gimana sih caranya pakai maskara, pengen dapat penghasilan 500.000 aja loh di Oriflame, ternyata bisa gitu ya. Dan sampai akhirnya punya 2 orang anak ini yang akhirnya membuka mata kalau ternyata kebutuhannya tuh banyak ya gitu. Udah punya anak tuh kebutuhannya bukan cuma buat diri sendiri, ternyata banyak banget. Dan yakin banget seorang ibu semuanya pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya dong ya. Sempet galau juga kalau disinggung ke masalah produk bayi, aku juga sempet galau banget dulu karena Oriflame belum keluar nih pas anak-anakku masih baby. Itu belum keluarin produk Baby O kan ya, jadi masih pakai produk-produk yang lain, merek lain gitu ya. Tapi jadi banyak belajar sih dari sana. Dan insya Allah nanti aku akan sharing siang ini ya. Next, Mami. Wah, banyak ya yang masih on, alhamdulillah ya. Nah, ini setiap ibu pasti menginginkan yang terbaik lah buat anaknya, ya nggak sih? Dan seneng banget, bener-bener seneng banget Oriflame ngeluarin rangkaian Baby O yang pastinya menjawab
kebutuhannya ibu-ibu karena kualitasnya pasti terjamin. Kita tahu lah ya Oriflame tuh produknya udah bagus banget karena kita sendiri pun pakai. Sebagai member Oriflame pastinya teman-teman udah pernah lah pakai produknya ya, entah itu 1, 2 bahkan semua dari head to toe ya, pasti teman-teman pakai. Jadi kayaknya udah nggak was-was gitu loh kalau ngasih produk-produk Oriflame ke anak gitu ya. Apalagi Oriflame benar-benar ngeluncurin produk yang khusus banget untuk baby. Jujur aja teman-teman, waktu awal-awal aku hamil itu sempat searching ya, apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin dari produk-produk bayi baru lahir tuh apa aja gitu ya. Karena tadi yang juga udah disinggung Mami Tusi bahwa kulitnya bayi sama kulitnya kita tuh beda ya kan. Kulitnya bayi tuh pastinya lebih sensitif karena belum terbentuk tuh barriernya gitu kan, belum terbentuk lapisannya yang kayak kita nih kulitnya gitu ya, yang kayaknya kena sedikit sesuatu yang gak nyaman bikin dia jadi merah, jadi bisa jadi penyakit gitu ya. Aduh, pokoknya banyak galaunya deh gitu ya. Nah, kalau aku inget-inget gitu ya, 4 tahun yang lalu saat pertama kali punya anak, apa aja sih kalau yang dibutuhin ya, dibutuhin para ibu muda, ibu yang baru lahiran gitu. Yang pertama tuh pasti hair wash ya kan, dan body wash karena setiap hari pasti mandi. Dan kalau anak tuh walaupun nggak bau ya, kalau baby kan belum bau keringet gitu ya, tapi kenapa ya setiap mandi pasti keramas, ya nggak sih? Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu juga, yang setiap hari anaknya kayaknya nggak bau sih, keringet juga belum ada gitu ya, tapi selalu dikeramasin gitu ya. Dan setelah aku baca ya, ternyata sebenarnya rambut kan juga butuh minyak alami ya, yang nanti akan terproduksi sendiri kalau misalnya udah terproduksi sendiri lah gitu ya. Dan sebenarnya nggak boleh juga tuh setiap hari. Gimana caranya kalau misalnya tetap mau keramas, tapi maunya setiap hari deh gitu ya, berarti solusinya harus cari produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya, produk yang benar-benar bagus kualitasnya, supaya akhirnya walaupun dipakai setiap hari itu aman gitu ya. Jadi hair wash, body wash, terus kalau aku dulu ya teman-teman, waktu pas lahiran anak-anak nih ya, awal-awal tuh idealis banget. Ada nggak sih yang sama kayak aku yang kayak gini? Pokoknya aku maunya pakai popok kain aja, gitu ya. Aku nggak mau pakai pospak, popok sekali pakai gitu ya. Ternyata teman-teman ya, waktu dijalanin seminggu masih oke ya, masih aku gosok sendiri ya, popok kainnya masih gitu ya. Dan tahu dong ya, anak bayi setiap hari itu popoknya bisa habis berapa, bisa jadi selusin deh ya, karena pipisnya tuh sering banget kan gitu ya. Akhirnya mulai galau, akhirnya mulai sebentar. Adek, kakak, diem dulu ya. Mama lagi training sebentar. Nah, setelah aku setelah merasakan gitu ya, ternyata idealis itu luar biasa juga. Akhirnya mulai melirik ke pospak gitu ya. Tapi muncul lagi tuh kayak pertanyaan, kalau misalnya pakai pospak takutnya nanti ruam, takutnya nanti kering, takutnya nanti anaknya nggak nyaman dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya cari tuh gimana caranya walaupun pakai pospak, popok sekali pakai gitu ya, tapi anaknya tetap bagus kulitnya, tetap nyaman, nggak ada ruam gitu ya. Dan itulah berarti kita butuh diaper cream. Ya, ini aku juga punya kenangan. Aku punya pernah gitu ya, anakku yang pertama, kalau dibandingin nih ya, kulit anak yang pertama sama kulit anak yang kedua itu beda ya, karena setiap orang beda ya, setiap anak kan pasti beda. Kulit anakku yang pertama itu kulitnya lebih sensitif daripada si adik. Jadi si kakak lebih sensitif nih daripada si adik. Kalau pakai pospak, itu aku sampai searching pospak yang lumayan gitu ya, lumayan mahal deh gitu ya, dengan asumsi bahwa kalau misalnya pakai pospak yang mahal, berarti bagus gitu ya, jadi nggak bikin ruam gitu ya. Tapi ternyata ya itu cuma salah satunya, tapi tetap aja kelembapan, kebersihannya tetap harus dijaga. Sampai ada pernah suatu hari si kakak ini bener-bener ruamnya yang luar biasa deh ya teman-teman, yang merah banget, sampai aku worry banget, aku bingung, namanya ibu baru ya, aduh gimana nih, anaknya nangis terus kan, karena kalau lagi gimana sih kalau luka ya teman-teman, kita aja luka kena gesek dikit aja sakit ya kan, ini anak belum bisa ngomong bilang sakit gitu ya, dan ternyata parah, lukanya merahnya luar biasa di
bagian diapernya itu ya di bagian apa sih namanya pantatnya lah gitu ya. Itu gimana ya, pasti rasanya sedih banget dan sakit banget, dia nangis mulu gitu. Akhirnya nggak aku bingung nih gimana nih, udah cari produk apa gitu ya. Akhirnya aku ke dokter lah teman-teman, ya ke dokter spesialis kulit. Anak masih belum ada setahun deh saat itu ya. Itu aku saking bingungnya, karena bingung mau cari diaper cream yang kayak apa. Akhirnya ke dokter. Terus akhirnya dikasih salep gitu ya teman-teman, dikasih salep, dikasih krim lah ya dari dokter yang lumayan juga harganya gitu ya. Jadi aku seneng banget sekali lagi Oriflame keluarin diaper cream ini yang harganya ya, nanti ada slide selanjutnya deh ya, yang harganya itu sebenarnya jauh lebih ekonomis dibanding diaper cream yang lainnya. Jangan kita harus apple to apple ya teman-teman ya, harus benar-benar bandinginnya tuh harus yang benar-benar sama nih kualitasnya gitu ya. Tapi untuk kualitasnya Oriflame ya itu aku bilang itu harganya affordable banget sih gitu ya. Ya bener banget, kalau anak udah ruam tuh pasti nangis terus ya, karena sakit kan, dia ngerasa sakit gitu. Nah, terus apalagi nih produk-produk yang dibutuhin sama anak baru lahir gitu, selain hair wash, body wash, diaper cream, itu balm. Itu bener, ini penting banget sih teman-teman ya. Jadi kalau namanya anak baru lahir, kulitnya masih sensitif, kena nyamuk dikit aja, ya nggak sih? Digigit nyamuk aja langsung merah. Tapi kalau aku ya mikirnya kalau merahnya di bagian muka, terus kita kasih minyak, entah itu minyak penghangat gitu ya misalnya, itu aku mikirnya ya ampun sayang banget, masa mukanya dikasih minyak penghangat sih gitu ya. Itu kan gimana sih, muka itu kan lebih sensitif daripada badannya dia lagi yang lain gitu. Jadi aku pikir aduh dikasih apa ya gitu. Kalau dulu karena Oriflame belum ngeluarin si balm ini, itu aku selalu pakai Tender Care, ya kan. Tapi ternyata setelah Oriflame keluarin ini makin happy lagi karena dari teksturnya beda nih ternyata teman-teman, dan ini jadi jauh lebih menyerap, ya kan. Dan kalau kita baru ibu muda gitu ya, ibu yang baru lahiran, pasti setelah mandi anak biasanya dipijit. Ada nggak sih yang kayak gitu teman-teman? Biasanya suka pijit anak setelah mandi gitu ya. Nah ini nih bagus banget nih, si Baby O Balm ini juga bisa banget untuk memijit semua kulitnya dia, dalam tubuhnya dia itu bisa pakai si balm ini sambil kita pijit-pijit gitu ya. Sambil ternyata itu bisa jadi skincareannya anak kita. Ya. Jadi bukan mamanya aja yang skincarean, tapi anaknya walaupun masih bayi juga udah harus dirawat tuh kulitnya. Nah bisa nih jadi skincare-nya anak para bayi-bayi. Skincare-nya para bayi itu ini nih ya, multipurpose balm ya, ini wajib banget sih ya. Terus apalagi yang dibutuhin produknya, pospak lah ya, dan lain-lain sebagainya. Dan aku senengnya dari semua produk-produk yang dibutuhin sama seorang ibu untuk babynya, itu semuanya Oriflame udah ada. Ya kan, itu semuanya udah ada. Dan hair and body wash tuh enaknya tuh apalagi Oriflame bikinnya tuh dalam satu kemasan ya. Jadi satu produk bisa dipakai untuk rambut dan bisa dipakai untuk badan. Which is itu enak banget, praktis gitu ya. Apalagi kalau kita pergi-pergi kemana-mana kan ribet ya. Pasti teman-teman tahu deh ya kalau misalnya punya anak bayi, jalan-jalan keluar atau kita nginep kemana, itu pasti bawaannya udah kayak mau pulang kampung. Bener gak sih? Bawa inilah, bawa itulah, wah luar biasa deh gitu ya. Nah Oriflame alhamdulillahnya ngeluarin produk yang bikin praktis, jadi hair wash sama body washnya tuh jadi satu. Dan aku sukanya dari hair wash and body washnya ini bener-bener gentle banget, bener-bener lembut banget, nggak ada wewangiannya, which is itu bagus ternyata teman-teman, karena anak bayi itu kan sensitif ya, entah itu sensitif wewangian juga bisa. Jadi untuk menghindari alergi dan lain-lain, Oriflame akhirnya ngeluarin yang produk Baby O ini dengan no fragrance, which is itu bagus banget, aku suka. Walaupun tapi nggak ada wanginya,
Ada nggak sih teman-teman di sini yang udah pernah coba produknya ini buat anaknya, yang teman-teman akhirnya coba gitu ya, cium, walaupun memang nggak ada wanginya, beda lah kalau misalnya kayak produk-produk Oriflame yang lain ya, yang mungkin harum, wangi, seger. Ini produk Baby O memang nggak ada wanginya, tapi nggak bikin, maksudnya anak tuh tetap wangi gitu. Gimana sih ya? Paham ya teman-teman ya? Jadi walaupun ini nggak ada wanginya sebenarnya gitu ya, cuman tetap enak gitu di badan, bener-bener wangi bayi gitu loh, enak banget jadinya. Dan aku itu lah tadi balik lagi seneng banget karena semua produk yang udah dibutuhin sama kita, sama ibu, sama anak-anak yang baru lahir, baby gitu ya, itu semuanya udah ada di Oriflame. Next, Mami. Ya, banyak banget bawaannya ya kalau luar biasa. Nah, ini dia kualitas Baby O-nya Oriflame tuh aku yakin itu nomor 1 kualitasnya. Karena aku yakin Oriflame tuh nggak pernah keluarin produk yang abal-abal. Oriflame pasti keluarin produk yang udah diuji, uji dermatologis, uji konsumen, dan aku yakin yang terbaik, ya kan? Karena semua produknya Baby O itu 90% bahan alami, which is bagus buat anak-anak, buat baby gitu ya. Kebayang kalau misalnya produk yang dipakai buat bayi kita tuh ada bahan pengawetnya, pastinya kan nggak bagus ya buat kulitnya. Terus terbuat dari minyak oat Swedia, tidak mengandung wewangian yang tadi juga dijelasin ya. Terus dan ini karena bahan-bahannya alami dan ini semuanya itu bisa digunakan sama bayi yang benar-benar baru lahir, newborn, 0+ month gitu ya. Yang benar-benar baru lahir banget tuh langsung bisa pakai. Jujur aja teman-teman, dari anakku usia 2,5 tahun, itu anak-anakku udah pakai Love Nature-nya Oriflame. Ya, jadi sebagai keluarga Oriflame itu walaupun anak-anakku kayak kan dulu belum ada Baby Oh ya, dan pengen banget, pokoknya aku yakin kalau Oriflame tuh produknya tuh bagus-bagus gitu. Jadi anakku udah usia 2,5 tahun, aku semuanya beralih tuh ke Love Nature. Mereka semuanya aku pakein ya, karena apa? Karena itu tadi ya, alami deh aku yakin. Nah, makin yakin lagi karena ada produk Baby O ini yang bisa digunakan 0+. 0+ aja, maksudnya gini, asumsinya 0+ aja, anak baru lahir aja bagus banget gitu ya. Apalagi anak yang sebenarnya kulitnya sebenarnya udah terbentuk nih, jaringan kulitnya udah lebih nggak terlalu sensitif anak bayi, pasti ya juga bagus gitu. Terus ini juga aku suka banget yang ini nih, yang poin ini, sedikit lebih baik. Sedikit itu jauh lebih baik dibanding banyak banget komposisinya. Tapi ternyata sebenarnya nggak penting-penting banget nih untuk anak kita nih kulitnya gitu ya. Kemarin aku baru aja baca postingannya salah satu influencer ya, yang juga baru lahiran, dan dia juga ini nih mengangkat topik ini sedikit lebih baik. Itu aku seneng banget ya, ternyata Oriflame juga mengangkat topik yang sama, karena dia bilang bahwa kalau memang belum dibutuhin sama baby kita ya nggak usah dikasih gitu, ya kan? Dan beneran loh, Oriflame ternyata juga sama, bener-bener bahannya alami. Kalau memang nggak penting ada wangian, karena bayi itu kayaknya masih tetap wangi ya walaupun nggak pakai fragrance, jauh lebih bagus dibanding ditambahin macem-macemnya gitu. Dan pastinya telah uji dermatologis, uji konsumen ya. Produk Oriflame tuh semua produk Oriflame yang sampai ke tangan kita pastinya udah lolos uji dermatologis dan uji konsumen ya. Makanya insya Allah aman, apalagi buat baby-baby kita ya. Next, Mami. Nah, yang tadi aku sempat singgung juga bahwa kualitasnya Oriflame kan tadi udah dibahas ya, nomor 1 deh, bagus, insya Allah yakin banget kalau Oriflame tuh terbaik. Nah, ternyata harganya pun affordable, harganya tuh masih oke banget deh teman-teman ya, masih terjangkau. Karena produk Baby O, 4 produk Baby O ya, ada hair and body wash, terus ada balm, terus ada diaper cream, ada bum cleansing milk tadi. Itu semuanya harganya dibanderol cuma 99.900 ya. 99.900 itu kita masih bisa dapetin harga lebih murah lagi kalau kitanya jadi member, ya enggak? Kalau kita member berarti beli si balm ini yang isinya tuh 75 gram, ini banyak loh, bener deh. Ini banyak tuh, udah aku pakai banyak banget.
udah sering banget dipakai anak-anak, tapi ternyata masih banyak. Itu harga membernya cuma 76.800. Selisihnya lumayan ya buat beli yang lain nih, kebutuhan anak-anak. Dan setiap kita beli produk ini, kita dapetin poin ya. Jadi bukan cuma dapat untung, tapi dapat poin, dan poinnya tuh lumayan, poinnya 9 ya. Jadi ini dia yang bikin aku dari anak-anak 2,5 tahun kemarin selalu pakai Love Nature, karena itu apa yang kita pakai di Oriflame bukan cuma dapat harga lebih hemat, tapi kan dapat poin, ya nggak? Kalau kita beli di tempat lain, kalau beli merek lain, nggak dapat apa-apa, cuma dapat terima kasih gitu ya. Terima kasih Bu dari mbak-mbaknya yang jualan, ya nggak? Tapi kalau di Oriflame udah dapat harga lebih murah, lebih hemat, dapat poin, dan poinnya bisa ditukar hadiah, bahkan sama penghasilan di Oriflame, ya kan? Jadi harus banget sih mengalihkan kebutuhan kita dan seluruh keluarga kita, termasuk anak-anak kita, ya ke produk-produknya Oriflame supaya bisa dapat banyak banget benefit di Oriflame. Ya, bener nggak sih? Jadi balmnya ini lumayan banyak loh isinya ya teman-teman. Ini 75 gram. Dipakai 2 orang anakku aja ini ternyata masih banyak dari pertama kali dikasih waktu itu akhir bulan kemarin, ternyata ini masih banyak. Terus hair and body wash-nya aku saranin sih pakai puff-nya Oriflame ya, kalau udah usianya 3 tahun ke atas itu kan kita bisa lebih inilah, karena itu jauh lebih ekonomis lagi kalau kita pakainya si hair and body wash-nya itu pakai si puff-nya Oriflame juga tuh ya. Jadi tinggal dikit aja, kasih dikit aja ke puff-nya, tuangin sedikit, nanti lumayan ada busanya gitu ya, terus akhirnya jadi nggak terlalu banyak makan si sabunnya itu tuh tadi gitu ya. Terus apalagi ya yang di upper cream gitu ya, memang jujur aku udah nggak pakai karena anak-anak udah bebas pospak, alhamdulillah. Udah nggak beli pospak lagi, lumayan gitu ya. Tapi aku bisa bilang aku kemarin udah cobain mana ya, aku udah cobain teksturnya, itu mirip banget sama yang waktu itu aku diresepin sama dokter waktu anakku ruam, waktu anakku setahun dulu ya. Dan itu harganya ya teman-teman, itu harganya 2,5 kali lipat dari Oriflame punya. Ih lumayan ya. Jadi yang tadi aku udah pernah cerita ya di awal kalau si kakak ini pernah ruam dan sampai ke dokter, diresepin juga sama dokternya, terus udah gitu suruh beli juga diaper cream yang sebenarnya juga ada sih di luaran gitu ya. Tapi ternyata harga diaper creamnya sama diaper creamnya Oriflame itu lumayan jauh bedanya, itu 2,5 kali lipat ya. Jadi untuk ibu-ibu pintar, ibu-ibu yang hemat gitu ya, ini Oriflame bisa jadi jawaban kebutuhan kita semua sih ya. Dengan harga yang cuma 99.900, bahkan bisa lebih murah lagi kalau kita member, karena kita jadi member Oriflame ya, pastinya jadi lebih ekonomis lagi gitu. Next, Mami, dan terakhir, ya jadi pasti deh semua ibu ya paling sedih kalau lihat anak sakit. Bener nggak? Kayaknya tuh rasanya, udah deh jangan sakit ya. Pernah nggak sih ada yang bilang gini, aduh, udah deh kamu jangan sakit, mama aja yang sakit gitu ya. Ya nggak sih? Paling sedih pasti kalau anaknya sakit, entah itu nggak ada yang nggak nyaman di tubuhnya gitu ya, gatel, merah, atau apapun deh gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, teman-teman bisa pakai, cobain produk Baby O ini gitu ya, karena insya Allah produknya juara, kualitasnya bagus, kita bisa berikan yang terbaik buat anak-anak kita dengan Baby O pilihannya ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kulitnya anak-anak, kakak sama adik, alhamdulillah oke aja, nggak punya banyak masalah, alhamdulillah, karena dari usia 2,5 tahun itu aku selalu pakai produknya Oriflame, jadi aku udah stop beli produk-produk baby lain ya, karena mereka sebenarnya masih balita ya. Orang anak-anak balita tuh biasanya masih suka tuh beli-beli produk-produknya si baby, ya nggak sih? Tapi dari usia 2 tahun, kayaknya 2 tahun aku udah mulai beralih dari shampoo-nya ya, walaupun dulu memang belum pakai Baby O karena Baby O-nya belum ada kan, tapi dari usia 2 tahunan itu aku udah pakai produk Oriflame, Love Nature, termasuk anak-anak juga ya, dan sekarang anak-anak alhamdulillah kulitnya oke, banyak juga yang bilang itu pasti anak Novage ya, karena alhamdulillah kulitnya oke sih teman-teman ya,
kalau ada sedikit misalnya dia jatuh, dia memar atau pokoknya jatuh biasalah ya anak-anak terus baret-baret merah, aku langsung tuh ambil tender care gitu ya. Pokoknya apa-apa semuanya pakai produk Oriflame dan hasilnya ini beneran anak 4 tahun dan 3 tahun ini alhamdulillah kulitnya oke banget gitu dari produk Oriflame. Dan itu aja bukan yang aku pakai itu bukan yang produk khusus buat baby O loh ya, bukan produk khusus buat anak-anak. Itu sebenarnya kan produk naturalnya Oriflame, Love Nature-nya Oriflame, tapi apalagi kalau kita pakein si baby O ini buat anak-anak kita dari bayi sampai nanti dia balita, gimana tuh? Pasti kulitnya makin oke lagi gitu. Pokoknya beli ikan yang terbaik buat anak-anak yang tercinta dan baby O pilihannya. Thank you semuanya teman-teman. Udah Mami, kayaknya ini slide terakhir aku ya. Pokoknya teman-teman wajib coba ya, wajib cobain walaupun sekarang belum punya baby lagi misalnya gitu ya, teman-teman bisa kasih ini buat kado lahiran teman-teman, saudara gitu ya, atau bisa juga kasih rekomendasi produk buat teman-teman kita yang lagi butuh produknya ya, karena kita tahulah pokoknya produk-produk baby tuh luar biasa mahal lah ya kalau yang bagus gitu ya. Nah, Oriflame udah bagus tapi nggak perlu terlalu ngerogoh kocek dalam-dalam gitu. Oke. Luar biasa. Mbak Anggi, pokoknya intinya kalau kita punya kayak sekarang kan Mbak Anggi tuh lagi butuh-butuhnya produk baby O ini ya. Kalau aku kan istilahnya memang udah nggak butuh lagi, tapi kalau misalkan aku pakai produk-produk seperti ini, denger dari aku kan teman-teman pasti ngerasanya oh ya ini berarti cuman denger tentang knowledge-nya, produk knowledge-nya dari aku. Tapi kalau denger dari Mbak Anggi sendiri itu ngerasanya bahwa kayaknya emang lagi butuh dan dipakai untuk anak-anaknya. Jadi ngerasanya kayak yang denger orang ngobrol aja, bukan training yang asik-asik aja gitu loh. Jadi teman-teman juga kayaknya ngerasanya oh ya bener juga ya. Berarti kita emang butuh produk ini. Bener banget. Sebenarnya kalau aku bisa bilang sih, Mami ini bukan cuma buat anak bayi sih gitu ya. Anak-anak di bawah 5 tahun juga masih bisa pakai banget sih, karena ini beneran aku pakai. Terus anakku tuh lagi aktif-aktifnya kan 4 tahun dan 3 tahun yang tidur siang tuh kayak nggak maunya lari-larian main aja berdua sama kakaknya sama adeknya. Itu pasti keringetan, seharian itu keringetan. Terus pakai sampo-nya Oriflame yang baby O ini, itu kan nggak ada fragrance-nya ya Mami ya, tapi tetap wangi loh. Aku juga bingung loh, kan udah bau asem lah gitu ya, istilahnya dia udah dari pagi sampai sore main mulu sama kakaknya sama adiknya gitu ya. Tapi beneran loh si produk baby baby and hair wash-nya itu kan nggak ada wanginya tuh bener-bener yang ya sheer gitu loh pokoknya. Tapi wangi loh ke badan dan ke tubuhnya dia gitu. Jadi emang bukan cuma buat bayi sih, kalau aku bilang ini juga cocok buat anak-anak balita juga oke banget. Apalagi misalkan gini Mbak Anggi, ini ada nih Mbak Ratni, boleh banget nih buat kado spesial sekalian promosi, boleh bener. Bener Kalau banget. aku sih ngerasanya gini, anak-anak usia anak-anaknya Mbak Anggi itu, misalkan diajak ke kolam renang, itu kan berhenti berenangnya susah banget ya. Pasti kan anak-anak segitu kan lagi senang-senangnya main air. Nah, kulit-kulit mereka kan masih kulit-kulit yang sensitif. Saat mereka ada di kolam renang, itu kan ada kaporitnya. Betul. Kimia kan? Nah, itu kan untuk kulit mereka bisa jadi lebih kering, bisa jadi iritasi, bisa jadi gatal di kulitnya. Nah, hair and body wash yang kita punya itu kan lembut banget. Nah, setelah mandi pakai hair and body wash, barulah pakai balmnya tadi, krimnya tadi ke seluruh kulit, menghindari terjadinya kering akibat berendam di air yang ada kaporitnya. Kalau aku punya pengalaman seperti itu soalnya, anak-anak usia 3 sampai 5 tahun itu kalau udah diajak berenang udah kalau dulu aku suka bilangnya sama suamiku gini, ini anak-anak kayak kutu air nggak mau berhenti gitu loh, saking keselnya nggak mau bangun-bangun dari kolam renang gitu kan, nggak mau bilasan, nggak mau ngapa-ngapain, ini kutu air nih anak-anak nih gitu. Nah itu boleh banget, jadi setelah selesai berenang pakai baby O hair and body wash tadi. Betul. Untuk membilas semua kayak kotoran-kotoran yang bekas air rendeman di kolam renang tadi. Dan pada saat kita berenang di kolam renang gitu kan bukan punya kita sendiri, jadi kan bareng-bareng tuh misalkan gitu ya. Nah itu kan menghindari terjadinya juga ada gatal-gatal di kulit anak-anak kita.
Yes, pakai hair and body wash-nya baru pakai setelah dikeringin, badan kita masih agak lembab tuh anak-anak, pakein krimnya tadi. Kalau aku setiap Itu hari bagus memang banget. pakai balm ini sih, Mami. Anak-anak udah tahu kalau habis mandi tuh langsung pakai ini. Terus kalau siang-siang gitu ya, Mama aku kulitnya kering nih gitu. Udah tahu karena mungkin lihat mamanya juga ya suka oles-oles body cream gitu ya. Dan aku udah bilang kalau misalnya kakak sama adik body creamnya yang ini gitu. Aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya kering langsung ambil ini boleh. Jadi setiap mandi biasanya dari dulu sih Mami emang dari dulu habis mandi anak-anak bayi ya biasanya langsung dipijit kan. Nah ini juga bagus banget sih buat pijit bayi nih habis mandi. Nah sampai dan ternyata kebiasaan itu sampai sekarang gitu. Jadi dia tahu kalau habis mandi itu ada sesuatu nih yang harus dia pakai ke kulitnya gitu. Dan itu beneran jadi bikin enak tuh kulitnya jadi lembut banget gitu. Jadi bikin ritual aja deh buat mereka Iya, gitu kan betul, ya. betul. Jadi habis Itu mandi dia skincare pakai baby-baby tuh, makanya apa aku namanya bilang. krim. Mm-mm. Nggak apa-apa, apalagi Mbak Anggi anaknya cewek dua-duanya kan, kayak aku Betul, 2 bersaudara nih, adikku cewek juga gitu. Jadi dari betul. kecil tuh aku udah terbiasa yang ya mungkin memang namanya rezeki itu kan udah dari kecil udah kebentuk ya. Aku tuh dari Betul. kecil seneng banget sama produk kosmetik. Nah, udah tua begini masih kerja di kantor kosmetik gitu kan. Udah pas Jadi kayaknya banget memang ya. dari kecil tuh aku tuh boleh dibilang dari kecil emang udah genit, hobi banget pakai kutek, hobi Oh, banget sama pakai banget. krim itu dari dulu. Dulu dulu Sama kan banget, ibu-ibu sama banget. mamaku tuh kalau ada dulu krim pagi, krim malam tuh namanya Skin Food. Dulu kan cuma ada satu krim namanya Skin Food itu. Yang Itu warna aku udah hijau ya. pakai dari SD. Ya, itu udah pakai dari SD. Pakai maskara itu dari SD aku. Ya Memang Allah. apa jalurnya, maksudnya memang rezekiku tuh dari kosmetik ya. Sampai sekarang aku masih di Oriflame gitu di usia seperti ini, masih senang kalau udah ngomongin kosmetik, ngomongin produk tuh apa ya kayak rasanya udah nggak ada Passion beban banget. aja, nyantai aja, ngalir aja. Jadi beauty trainer di Oriflame itu buat aku bukan sekedar job desk, itu Happy. udah memang passionku di situ gitu loh. Jadi ya udah merepet aja kalau kata teman-teman lihat tuh si Mami kalau udah ngomongin produk udah lupa diri. Iya benar gitu. Apalagi kalau Bener. ngomongin dan produk ini bisa dipakai buat keluarga itu seneng banget. Gitu Bener, sama teman-teman. banget Mami. Anak-anakku tuh suka banget kutekan. Terus karena dia lihat mamanya selalu skincarean pagi-pagi, jadi dia suka colek-colek kadang gitu. Makanya ini seneng banget sih Oriflame akhirnya keluarin si balm ini karena emang beneran dibutuhin gitu, dibutuhin sama anak-anak. Karena kan suka bingung ya Mami kalau mau pakai body cream juga masih terlalu kayaknya terlalu heavy banget buat dia gitu kan, masih berat gitulah buat dia. Tapi kulitnya juga kering karena AC mulu mungkin, apalagi pakai ya kan AC terus tidurnya apalah kering. Jadi memang harus tetap pakai ini sih walaupun memang bukan bayi lagi, tetap harus karena kan kulit mau dari bayi sampai tua kan tetap harus dijaga ya Mam ya. Nah ini nih Banget. aku suka banget pokoknya sama balm ini nih wajib banget punya. Aduh, pokoknya kalau ngomongin tentang produk di Oriflame itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari cucu sampai eyang itu ada produknya di Oriflame gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Betul Iya banget. benar Mbak Ratni, genitnya Mami bawa rezeki. Betul, alhamdulillah bawa rezeki. Jadi ya dari aku kecil tuh Mbak Anggi apa namanya pakai blush on dari lipstick itu udah aku lakuin dari aku SD. Oh Kalau my sekarang kan god. masih kayak sesuatu yang baru gitu kan mungkin orang kalau aku udah aku lakuin dari SD. Zaman dulu zaman aku SD itu kan berapa puluh tahun yang lalu itu kan blush on masih belum kayak sekarang. Nggak semua brand ngeluarin blush on gitu kan. Jadi mamaku juga tipenya kayak aku juga, misalkan mau pakai baju kuning kan nggak mungkin blush onnya pink ya, dia ngambil dari lipstick yang warnanya agak orange gitu, itu udah aku lakuin dari aku kecil. Jadi ya luar biasa. jadi ya memang passionnya di situ, rezekinya di situ ya. Udah alhamdulillah. Tapi emang aku nggak pernah kita larang juga sih Mami, aku nggak pernah larang anak-anak yang terlalu gimana gitu ya. Jadi mereka suka mainan makeup aku gitu ya. Dia main kuas-kuas sampai udah bisa bikin eyeshadow sendiri anak 4 tahun gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Itu ngelatih dia juga kan. Siapa tahu nanti rezekinya kayak Mami bahkan lebih ya. Amin. Amin. Kita kan nggak tahu next presiden, director. Betul. Taunya aneh Amin. kembali. Amin. Amin ya Aku udah Allah. nenek-nenek kali. Aku lihat rekomendasi aku udah nenek-nenek gitu. Oke, teman-teman, nggak terasa kita sudah 1,5 jam.
Nggak terasa ya, udah jam 3, udah waktunya kita mau masak mungkin teman-teman, atau lagi mau nyiapin tajil. Nah Mbak Anggi dan teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya yang di spesialkan nih untuk Oriflame dan teman-teman semua, supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Mbak Anggi. Untuk teman-teman dan Mbak Anggi, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya berikan, Mbak Anggi berikan, pasti bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat teman-teman. Dan ada sedikit bocoran nih. Hari Rabu, saya ada training dengan Kak Naria, kakaknya OIC Jakarta yang sangat dicintai oleh seluruh teman-teman Oriflamers. Kita akan membahas permasalahan kulit selama Ramadan. Nah, mau tahu kan apa aja permasalahan kulitnya dan solusi produk yang harus teman-teman gunakan itu apa? Tunggu, lihat bannernya akan naik besok atau Rabu pagi bannernya. Kalau teman-teman mau menanyakan ke Kak Naria langsung, silakan. Jadi jangan sampai lupa jam 11 hari Rabu kita ketemu lagi untuk permasalahan kulit pada saat Ramadan. Sekali lagi terima kasih Mbak Anggi. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa, selamat masak. Dan salam untuk keluarga Anda semua. Terima kasih. Dadah.